Salam tiga pedal sobat YouTube berkelana dua channel. Mimin kali ini mau menceritakan salah satu perusahaan otobus yang legendaris berasal dari kota Wonogiri, yaitu Po Tunggal Daya. Po ini cukup familiar dan juga mengingatkan kembali kita di era tahun 90-an. Yuk kita sama-sama bernostalgia. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita simak ceritanya. Di tangan Bapak Haji Sutardi, Po Tunggal Daya yang bernong di bawah PT Tunggal Daya Dwipa ini berdiri di tahun 1970-an dengan melayani armada bus kelas ekonomi. Dengan melihat minat masyarakat lapangan yang kala itu kian ramai dan mendapat respon positif, maka diputuskan untuk menambah armada bus kelas VIP di tahun 1986-1987. Sebuah langkah yang besar pada saat itu, karena di Wonogiri belum ada bus yang membuka armada bus kelas VIP. Berbeda dengan Po Raya, yang memang sedari awal telah membuka kelas VIP. Kembali lagi, selain berani membuka kelas VIP, Po Tunggal Daya tak ingin bermain aman di zona nyaman, menggenjot dengan menambah menggunakan bus jebolan karoseri laksana di sejumlah besar armadanya. Karena pada saat itu, masih banyak bus Wonogiri yang menggunakan bodi jebolan karoseri Trisakti, bisa dibilang ini strategi unik milik Po Tunggal Daya. Untuk jam keberangkatan, dibedakan antara yang kelas ekonomi dan VIP-nya. Pada kelas ekonomi menggunakan jam keberangkatan siang hari, dan pada kelas VIP menggunakan jam keberangkatan sore hingga malam. Memasuki tahun 90, Po Tunggal Daya membuka trayek baru, yaitu Wonogiri-Bandung Sukabumi. Kelas non-AC, dan di tahun 95 sampai 96 membuka trayek baru yang berpusat di luar Wonogiri, yaitu Sukabumi dengan layanan trayek Sukabumi ke kota Jabodetabek. Namun di masa jayanya tersebut, Po Tunggal Daya harus menelan kenyataan pahit. Konflik di tahun 2016 pun terjadi. Konflik terjadi karena perbedaan dan kurangnya koordinasi dari pemerintah pusat, daerah, dan para organda tentang izin trayek bus yang masuk ke daerah Wonogiri. Konflik ini nyatanya tak menyerang Po Tunggal Daya saja, namun juga PO asli Wonogiri lainnya seperti PO Tunggal Dara, PO Gajah Mungkur, PO Giri Indah hingga PO Sadia Mulia. Merujuk dari regulasi yang berlaku semestinya, bahwa izin trayek bus AKAP dari luar yang masuk ke suatu daerah terbit atas rekomendasi daerah tujuan. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya diajak berkomunikasi untuk membahas memungkinkan tidaknya bus beroperasi di suatu daerah. Kini Po Tunggal Daya masih tetap eksis dengan layanan bus malam trayek Wonogiri Jakarta, Wonogiri Sukabumi, dan layanan bus pariwisata di Yogyakarta. Yang jelas, PO lokal Wonogiri yang kini tersisa berusaha bertahan dan tetap bangkit tegar meski didesak oleh banyaknya PO pendatang. Dengan berbagai upaya dan strategi, dimulai tahun 80-90 untuk mengisi kelas VIP, Po Tunggal Daya merilis bus dengan model Bantan dengan chassis Mercedes-Benz Series OH besutan karoseri GMIL untuk melayani tujuan Wonogiri, Solo, Jakarta. Di sisi lain, tahun keemasan milik Po Tunggal Daya di tahun 90-an diiringi dengan armada besutan karoseri Marodadi Prima bermodel Patriot dengan bermesin Mercedes-Benz. Kemudian disudul dengan hadirnya bus keluaran karoseri Marodadi Prima di tahun 95A dan masih konsisten menggunakan chassis Mercedes-Benz Series OH. Nah, selanjutnya Po Tunggal Daya mulai banyak menggunakan model dari karoseri Ungaran yang saat ini memang namanya melambung. Masih menggunakan model bus dari Jawa Tengah. Operator asal Wonogiri ini juga menggunakan bus besutan karoseri Trisakti seperti Ultima dan Infinity. Itu dia sejarah dan profil singkat milik Po Tunggal Daya. Jika ada kurangnya silakan ditambahi di kolom komentar ya Sobat BDC. Berkelana dua channel yang sudah menonton.
Saya ucapkan terima kasih, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya next. Sampai jumpa di video selanjutnya.